Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, hari ini Senin 11 Agustus 2025, kita dalam renungan harian dari Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia atau GKO, dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Allah bagi sesama. Marilah bersama kita berdoa. Allah Bapa yang telah memanggil setiap umat-Mu, hidup dalam sikap hati yang jujur, perbuatan yang benar, tulus ikhlas dan menjaga kesucian dari dalam diri kami. Kami memohon Roh Kudus untuk kami mampu lebih lagi hidup jujur, karena Roh Kudus yang memberikan kuasa agar kami lebih lagi menjadi saksi yang setia serta maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menerimanya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya Pendeta Yoga Wiono bersama istri Bu Yuni yang secara bergantian mengajak setiap kita untuk mengalami kuasa firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 22a dengan judul Hidup Jujur Tidak Melupakan Allah. Mazmur pasal 50 ayat 22a. Perhatikan ini, hai kamu yang melupakan Allah. Bapak Ibu, Saudara-saudari, mari bersama merenungkan kebenaran firman Allah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, mengapa Allah menyatakan, perhatikan ini? Perhatikan ini adalah peringatan Allah kepada seluruh umat agar hidupnya senantiasa jujur. Orang hidup jujur bukan sekedar tidak berbohong atau tidak curang, tetapi hidup jujur itu menunjuk pada karakter sikap batin yang murni, yang tulus, ikhlas, dan selaras dengan kebenaran firman Allah serta tegak lurus pada firman Allah. Hidup jujur adalah kesatuan di dalam dengan yang di luar. Kesatuan secara konsisten perkataan dan perbuatannya. Karena dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 1-23 telah menyatakan bahwa Allah bukan hanya menghendaki umatnya membawa korban sembelihan, tetapi umat mendasari hidupnya memiliki sikap hati yang benar serta kehidupan yang benar. Perhatikan ini, karena Allah lebih suka kebersihan cawan bagian dalam, yaitu kejujuran. Sehubungan dengan kebersihan cawan bagian dalam juga telah dinyatakan dalam kitab Amos pasal kelima ayat 21-24, ibadah Israel yang dibenci Tuhan. Demikian firman-Nya, aku membenci, aku menghina perayaanmu dan aku tidak menyukai perkumpulan rayamu. Meskipun kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, tidak akan kupandang. Jauhkanlah diriku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak akan kudengar. Tetapi hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Bahwa dalam kitab Perjanjian Baru juga dinyatakan mengenai Allah yang suka kebersihan bagian dalam. Saya bunyikan Matius pasal 23 ayat 27, demikian sabdanya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang yang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih yang sebelah luarnya memang indah tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan segala kotoran. Berikut pertanyaan yang kedua, apa maksud hidup melupakan Allah itu? Hai kamu yang melupakan Allah. Umat yang melupakan Allah artinya umat yang memutuskan keluar dari otoritas Allah, sengaja hidup di luar kehendak Allah, sengaja melanggar firman Allah.
umat dalam kitab Perjanjian Lama yang melupakan Allah. Contohnya, hidup penyembah berhala, hidup tidak bergantung pada otoritas Allah. Ibadah ritual tidak disertai habitus atau ibadah formalitas tanpa ketaatan pada Allah dan firman-Nya. Umat dalam kitab Perjanjian Baru yang melupakan Allah, contohnya hidup tanpa rasa syukur, ketaatan abai, lalai melakukan tanggung jawab rohani. Contoh hidup umat masa kini yang melupakan Allah adalah hidupnya diberkati Tuhan dengan pekerjaan, tetapi kesibukan bekerjanya hingga tidak ada waktu untuk bersyukur, berdoa, mengucap syukur, dan merenungkan firman Tuhan, melakukan firman. Hidup hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri dan hidup berkelimpahan, tetapi tidak bersyukur, sombong, sentralitas diri, egosentris ekstrim. Bapak Ibu, berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajaran ini, apa yang menjadi komitmen kita selanjutnya? Hidup jujur tidak melupakan Allah. Maka hendaklah kita memastikan diri dan berkomitmen lebih lagi. 1. Hidup lebih lagi hidup jujur. 2. Memiliki integritas, kesatuan konsisten di dalam dengan di luar. 3. Lebih lagi hidup jujur menjadi teladan dan inspirasi. Dan yang 4, menjadi berkat yang lebih besar dan luas. Amin, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, mari kita lakukan komitmen bersama ini dengan memohon pimpinan dan kekuatan Roh Kudus untuk mewujudkannya. Mari kita tutup saat teduh kita dengan berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami doakan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur selaku umat Allah, agar sisa waktu hidup kami lebih lagi dalam kejujuran. Untuk itu, kami mau hidup kami taat, jujur, setia, serta dikendalikan sepenuhnya oleh Allah dalam mewujudkan visi misi Allah di bumi. Kiranya renungan hari ini mengubahkan cara hidup kami, agar hidup kami semakin dipercaya oleh Allah. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan menerimanya. Amin.